Menjadi dewasa bukanlah pilihan, namun sebuah ketetapan. Banyak hal yang menghantui saat memasuki usia yang menuju dewasa. Kebanyakan adalah tentang masa depan. Hey guys, how are you? Apakah Februari ini masih baik-baik aja? Baik-baik mentalnya? Saya harap mentalnya kalian akan terus semakin kuat diterpa realita beserta kesulitan yang nggak ada habisnya. Namanya juga hidup. Oke, kali ini kita kembali dengan segmen kenapa sih dewasa itu selalu nggak enak? Kenapa dewasa itu menyebalkan? Nah, kita akan membahasnya di kesempatan kali ini tentang bahwa dewasa itu nggak menyenangkan yang kita pikirkan. Dulu, saat usia kita masih belia, bahkan gampang menghitung dengan jari, saat usia kita bisa dihitung dengan jari, ada banyak rasa kesal yang kita rasakan. Mau ini itu dilarang, dan semuanya dibatasi. Makanya, waktu kita kecil, kita ingin cepat-cepat menuju dewasa, agar semuanya tidak ada batasnya. Tak lagi diatur adalah hal yang kita impikan saat kecil. Sekarang, kita sudah tidak lagi diatur, dan impian kita pun menjadi kenyataan. Bagaimana kita menjalani hari dengan bebas, merasakan bahwa kita tidak sekecil dan seimut dulu. Bahkan, merasakan bepergian sendiri, tak perlu khawatir ada mobil jeep atau yang kita takutkan ada penculikan. Kita sudah tidak lagi takut akan hal itu. Bayangkan betapa cepatnya momen telah berlalu tanpa kita sadari. Tapi, apakah ini semuanya indah seperti yang kita bayangkan saat kita kecil? Oh, tentu saja tidak. Ada banyak momen di mana kita merasa bahwa menjadi dewasa itu sebuah kesalahan. Ada banyak momen yang membuat kita ingin kembali ke masa kecil dahulu. Karena menjadi dewasa tidak semudah yang kita bayangkan dulu. Saat kita kecil, pertanyaan macam apa yang membuat kita bingung selalu kita lontarkan karena kita tidak mengetahuinya. Namun sekarang, kita punya banyak pertanyaan yang ingin kita lontarkan, namun kita memilih untuk tidak mengatakan supaya terlihat baik-baik saja. Namun sekarang, kita punya banyak pertanyaan yang ingin kita lontarkan, namun kita memilih untuk tetap diam supaya terlihat baik-baik aja. Dan tidak ada orang yang menganggap kita lemah ataupun cengeng. Dulu, saat ada masalah, tinggal mengadu ke ayah ataupun ibu, ataupun ke yang lainnya lah, paman atau siapa. Kini, membicarakan situasi dan kondisi harus disaring dulu. Kita tidak bisa melontarkan secara utuh dan bulat-bulat. Bahkan tak sedikit juga yang memilih untuk diam seolah semuanya baik-baik saja. Kita memilih untuk menyimpan sendiri supaya orang tua tidak ikut memikirkan apalagi mencemaskan anaknya. Yang seharusnya menjadi kebanggaannya bukan menjadi cengeng saat menyadari bahwa kita dewasa. Kita tahu malu dan tidak mau merepotkan lagi. Kita sudah banyak merepotkan sedari kecil. Saatnya kita tunjukkan bagaimana kita menjadi dewasa yang sebaik-baiknya. Saat mulai menjadi dewasa, ada beberapa hal yang biasanya lumrah dialami. Sadar nggak? Pertemanan saat ini, kalian bisa menghitung dengan jari berapa teman kalian, berapa yang masih chatan dengan kalian, yang masih saling bertukar kabar dengan kalian. Beda banget ya, waktu saat kita masih SD ataupun SMP, nggak mikirin apa-apa. Yang ada cuma habis pulang sekolah, mau kemana dan ngapain. Gitu aja circle-nya waktu tuh kayak berasa lama banget, nggak ada beban, enjoy gitu. Ingat nggak kalian dulu saat kecil main bola sore-sore, gawangnya menggunakan sendal, dan tanda waktu bermain habis tuh azan maghrib. Pasti inget banget lah. Momen itu begitu masih melekat ya. Kita ingin seperti kembali ke sana lagi, nggak ada beban soalnya. Masih enjoy gitu. Rasanya tuh plong, happy. Lambat laun kita SMK, nambah temen, relasi, nggak kerasa, udah mau lulus SMK,
relasi pun semakin bertambah dan bergaulan segala macam rasa penasaran kita tumpahkan saat kita memasuki SMK ini. Makanya kadang masa SMK paling menyenangkan, tapi saat SMK kita juga akan diberi pilihan akan lanjut kerja ataupun kuliah. Kita mau kerja di mana ya? Di bagian apa ya? Relevan nggak sama jurusan kita? Dan kalau kuliah, enaknya ambil negeri atau swasta ya? Kira-kira ikut SNMPTN masuk nggak? SBMPTN masuk nggak? Banyak sekali saat kita memasuki usia SMK ini. Banyak sekali pikiran yang menghantui saat sudah mau lulus SMK. Teman pun banyak, cuman saat SMK teman sudah mulai memikirkan hal tentang masa depannya. Dan saat lulus, inilah awal di mana kita sibuk menggapai yang kita inginkan tentang ekspektasi kita yang akan menjadi dewasa. Awal-awal lulus kadang masih memberi kabar sama teman-teman, lambat laun, sibuk untuk menggapai mimpinya, dan kita mulai sadar bahwa pertemanan kita semakin mengecil. Yang satu udah menikah, yang lainnya masih jadi tentara, bertugas, dan banyak lagi. Kadang pun ada temen yang sudah lupa. Itu hal yang wajar. Kalau keinget pun kadang ngechat, ujung-ujungnya minjem duit. Nah, itu adalah hal yang lumrah. Namanya juga kehidupan. Kadang pun saat kita menjadi dewasa, kita hanya punya teman yang satu kerjaan. Kadang teman satu kerjaan tuh hanya bertemu saat kerja saja. Kadang kita nggak mau nongkrong bareng sama teman-teman kerjaan karena mungkin alasannya tidak sefrekuensi. Kita akan tetap punya beberapa blok antara teman kerjaan, teman nongkrong, ataupun teman lainnya. Setiap hari kita ngobrol dengan orang-orang itu aja. Ya karena emang adanya cuma orang itu. Jadi energi kita tuh udah kayak habis aja gitu buat kerjaan, terus nggak mau nambah relasi lagi karena udah capek aja gitu sama kehidupan ini. Pernah nggak kalian merasa bahwa kalian tuh nggak dipedulikan? Pastinya pernah dong. Entah kenapa kita punya masalah tuh nggak ada yang mau bantu. Kalau ada ya mungkin sedikit dan itu orang yang terdekat. Makanya kita kadang memilih untuk diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Karena kita tahu bahwa kadang tuh bercerita nggak menyelesaikan masalah. Mungkin dengan cerita kita mengurangi beban. Apakah iya? Jawabannya bisa jadi. Kalau kita cerita ke orang lain, biasanya kita hanya didengerin, atau mungkin ada beberapa orang yang mau ngasih solusi. Tapi terkadang solusi itu nggak make sense di otak kita. Jadinya kayak ya udah diberi aja gitu sarannya, kayak diterima, tapi nggak kita lakuin dengan alasan nggak make sense. Karena beda orang, beda pemikiran. Ibaratnya tuh kayak Wang Sinawang gitu, kayak pandang sini, pandang sana. Jadi cuma kayak hanya saling melihat aja tanpa merasakan. Saat kita cerita ke temen ataupun ke yang lainnya, malahan dia jawab, lu mah mending. Kayak anjir banget gak sih? Kita udah cerita malahan ujung-ujungnya mau mengadu nasib gitu, saling mengadu kesedihan. Niat mau cerita malahan adu nasib. Nah itu yang biasanya dihindari kan. Karena selain kita buang-buang waktu, tapi kita juga buang-buang energi buat cerita. Udah capek-capek buat cerita, kita malahan dapat lumah enak gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian nih yang ada temen cerita tuh, ya udah, masalah kalian tuh mending keep dulu aja, dengerin temen kalian yang mau cerita, hargai, jangan malah ngebandingin. Kasian udah buang-buang waktu, buang-buang energi juga buat cerita. Yang mendingan kalian kalau nggak mau ngasih solusi, kalau nggak tahu solusinya, mending dengerin aja sampai habis. Kalau udah ya udah, lupakan aja lah. Kalau udah ya udah, mending lupakanlah aja masalahnya dia, daripada kalian membandingkan dengan masalah kalian. Itu tuh rasanya sakit, tau nggak? Siapa yang di sini khawatir? Ayo, makin hari makin gak jelas, makin berat,
makin banyak plot twist yang ada. Siapa ayo? Sama. Dari dulu setiap tahun baru kita bikin resolusi A, B, C, D. Nggak ada yang terwujud. Ini udah bulan Februari aja. Resolusi tahun ini belum ada yang tanda-tanda terwujud. Tapi ya begitulah kehidupan. Terkadang kita harus sadar bahwa tidak semua hal yang kita bayangkan atau inginkan tuh bisa terwujud. Makin hari melihat ke belakang kita sudah jauh. Namun saat melihat ke depan tuh rasanya sama. Kayak masih samar gitu gelap gulita. Sudah berjuang mati-matian tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Seringkali kita dibohongi oleh ekspektasi kita sendiri. Namun realita yang ada justru ekspektasi kita tidak sama sekali terwujud. Berharap saat udah mulai memasuki usia 20-an, udah punya gaji 2 digit, tabungan 3 digit, mobil Civic Type R, dan motor H2R. Dan realitanya, kita tetap terus bertahan dengan Supra Bapak, dan batok kepalanya masih geter gitu. Setidaknya kita masih bertahan dengan ketidakpastian hidup. Masa depan kita akan menjadi apa ya? Kira-kira 5 tahun ke depan sukses nggak ya? Bisa banggain orang sekitar nggak ya? Kayak gitu terus yang kita pikirkan. Tapi ya realitanya gini-gini aja. Duit ngepas, tabungan dikit, bahkan kadang tabungan pun nggak ada. Boro-boro bisa terkabul. Buat makan besok pun kadang kita harus ngeluar dulu sama bocil-bocil saat Jumatan buat ngerebutin nasi kotak. Tapi itu adalah proses, karena semakin hari kita akan terus dihadapi dengan hal-hal yang tak terduga. Sebenarnya hidup adalah sekumpulan masalah yang kadang masalah ini belum selesai dan kadang masalah baru sampai numpuk. Tapi itulah PR kita. Kita harus menyelesaikan masalah satu persatu. Dan ingat, sekencang apapun ombak, jangan pernah loncat dari kapal. Sebenarnya kita sama sekali tidak ingin masalah datang. Namun yang bisa kita lakukan adalah menerima dan mengartikan seolah-olah baik-baik aja gitu, kayak nggak ada masalah. Kita ambil contoh ketika berangkat kerja, jalanan mengalami macet. Pasti kita kesel dong, ngapain sih ini macet, di depan ada apa sih? Nah, maka dari itu baiknya tuh kita mengalih pandangkan sudut pandang kita. Udah jelas kita nggak bisa memutar balik, ya kita lihat aja sekeliling kita, ada siapa tahu ada cewek cantik kita bisa kenal ya kan. Nah itu yang membuat kita nggak terlalu fokus sama masalah. Kalau ada masalah tuh jangan fokus ke masalahnya, tapi fokuslah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, daripada kita terus berfokus dengan masalah, larut nangis nggak ada solusi buat menyelesaikan masalah, yang ada nangis capek gitu kan. Proses menjadi dewasa tuh berat. Udah mulai ini yang mereka inginkan, kita di sini stuck. Sakit memang, tapi ketika hanya terus membandingkan pencapaian orang lain, kita nggak dapat apa-apa. Yang ada malahan makin terpuruk. Atau kadang kita gagal menjalani kehidupan ini, atau gagal sebagai manusia. Kayak nggak guna banget sih. Jadi daripada proses pendewasaan ini penuh khawatir dan overthinking tentang masa depan, atau kita belum jadi apa-apa, tetap tenang aja gitu. Masing-masing dari kita tuh punya garisnya, dan gak semuanya kok kita harus usia 25 punya tabungan 100 juta. Kalau kalian terus fokus pada usia 25 harus punya 100 juta, gila asli. Bayangkan UMR setiap kota tuh berapa. Iya nggak? Kira-kira 5 tahun tuh dengan UMR itu tuh bisa nggak kalau lu terus nabung gitu, terus ngumpulin nabung itu 5 tahun tuh nggak cukup. Asli, ketika lu punya penghasilan yang besar dan privilege yang baik juga, itu gampang. Cuman ketika lu ngandelin gaji lu tanpa adanya income tambahan atau passive income, stres. Mendingan jalani aja hidup yang sebaik-baiknya. Gimana cara menjadi hidup yang lebih baik,
gimana caranya supaya punya tabungan, punya penghasilan tambahan. Lebih baik itu sih caranya daripada kita terus membandingkan dengan kehidupan orang lain. Itu nggak ada habisnya, kita nggak dapat apa-apa, impactnya kita akan menjadi semakin minder ya, karena kita selalu melihat pencapaian orang lain. Sabar aja, dengan prosesnya emang sulit sih, menjadi dewasa itu emang sulit, gue rasain banget. Dan ya nggak ada kata lain selain kita harus tetap maju ke depan kan, kita nggak bisa mundur ke belakang. Kalau kalau mau flashback juga setiap orang pengen flashback, cuman waktu nggak bisa diputar. Jadi ya tetap semangat buat menjalani hari-harinya, apapun yang terjadi. Semoga tetap baik-baik aja, tetap kuat, dan semoga ada manfaatnya di video kali ini. Saya harap tetap menjadi diri kamu seutuhnya dan semoga menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan see you, bye-bye.